Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung. Suara saya jelas, gambarnya jelas Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, baru connect saya. Iya, Oke. kawan-kawan belum ada kelihatan nih. Udah. Iya, iya Pak harganya. Bentar, sambil kita tunggu yang lain. Eh, ini pasar sih cenderung agak agak tenang malam ini. Kenapa? Karena kayaknya nunggu besok ya. Besok kan ada inflasinya Amerika gitu, ya. Terus saya kita kan sering lihat kalau kalau apa kata teori gitu ya, inflasi itu harga emas itu sejalan dengan inflasi gitu, ya. Cuma cuma belakangan kan kita lihat kayaknya enggak gitu karena saat inflasi Amerika naik, emasnya malah turun gitu. Tapi kalau lihat di sini ya, gitu pas saya satukan grafiknya nih, yang bikin harga emas turun ya bukan inflasi sebenarnya, tapi lebih ke apa? Selamat malam Pak Andi. Lebih ke suku bunga ya. Jadi coba kita ini grafiknya ternyata aktif, aktif ya. Jadi yang warna warna kemasan itu harga emas, kemudian yang hitam itu uh, inflasi Amerika, dan di bawah ada suku bunganya Amerika gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, itu pakai ini sih. Pasti inflasinya naik, mandangnya mesti begini dulu nih, inflasi naik. Si gold juga sebenarnya naik. Kenapa? Karena kan eh, karakternya kan gold adalah salah fungsi gold ya. Fungsi standar gold nih, itu kan dia sebagai sarana lindung nilai uang terhadap inflasi. Nah, jadi saat di awal itu si inflasinya naik ya, saat di awal inflasi Amerika mulai naik, gold sebenarnya lagi menguat tuh, gold ikut menguat, terbantu oleh inflasi sebenarnya. Tapi kemudian di satu titik, kemudian di yang level ini mulailah si The Fed naikin suku bunga, dan disitulah si goldnya mulai turun. Jadi yang bikin goldnya turun suku bunga, bukan inflasi. Jadi membuat membuat agak emas sekarang turun adalah suku bunga, sehingga uh, apa kalau ditanya apakah gold masih bisa, kapan goldnya berhenti turun bila kemudian The Fed berhenti untuk naikin suku bunganya. Kalau The Fed berhenti naikin suku bunganya, goldnya naik lagi. Tapi kalau sekarang ya, dengan The Fed masih punya niat mau naikin suku bunga, ya dia masih mungkin naik lagi, turun lagi. Oke, malam juga ya. Ini kita pelajari lagi nih jadinya ini. Baru dapat nih pas pas datanya, saya padukan begini sih, dari kemarin saya padukan tuh cuma se sekilas gitu. Kalau kita kita cuma ambil data yang pendek, nggak kelihatan kalau, nah, si si emasnya itu dipengaruhi inflasi gitu. Tapi pas digini pakai data yang 10 tahun nih, baru sedikit terlihat gitu ya. Di bagian ini kan inflasi biasa-biasa aja ya, si goldnya jadi sideways ya. Si goldnya jadi sideways. Dan oke, ini mulai masuk masuk yang menit sinyal ya. Seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Semoga kita mohon ya kepada Allah biar yang kita lakukan malam ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita, dan khususnya untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kemudian kita juga mohon supaya apapun posisi yang kita ambil malam ini bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Amin. Nah, si euro gila, euro bertahan sideways di bagian bawah, kayaknya nunggu inflasi Amerika besok ya. Nasdaq mengarah sell, kemudian Dow Jones juga mengarah sell. Baru menit 23, saya siapin itu dulu, lotnya dulu. Kembali lagi pakai 0,2. Menit 23 baru ya. Nanti menit 29 baru kita
Kita ambil posisinya ya. Ya, 24. Ntar lagi ya. Ini sepertinya sih Nasdaq udah jelas. Nasdaq dengan Dow Jones kayaknya udah masih mengarah sell ya. Tinggal 30-an detik lagi kayaknya udah pas lah dia kayaknya. Dan bodinya kecil. Nah ini apa dia jadi hanging man ya? Wow, lihat dulu. Oke. Wah, mengarah ke bentukan kayak hanging man nih dia. Tapi masih bisa jadi buy juga itu. Ya ini sinyalnya masih kecil-kecil semua nih, mengarah Dow Jones mengarah sell. 6 detik lagi Nasdaq sell. Wah, Dow Jones tuh. Apa hanging man atau doji juga ya bisa di ya. Kita ke menit 29 ya, menit 29 intinya ya. Wah, belum bisa ngapa-ngapain di Euro. Oke, 29. Dengan sell ya. Panjang pula. Eh, 26. Tujuh. Ini 29. Ya, 27. Sinyalnya sell ya, jadi kita akan sell. Saya di sini biar tinggal diklik doang. Jadi sinyalnya tadi yang candle di candle menit 25 tadi tuh ya. Di Nasdaq masih jadi bentukan bearish ya, jadi ya sinyalnya sell. Aduh, panjang gitu ya. Terus secara candlestick tuh seperti hanging man kayaknya. Atau doji gak bisa dia. 28. Namanya sell. Harganya mulai mulai bergerak begitu ini. Mendekati Amerika Open dia baru tuh mulai. Oke, 28.
Oke, 29 detik 30 ya. Oke, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke. Ya, kita ke, lihat ke M1 deh. Dikit lagi itu kan jadi Amerika Open. Dan besok datanya data besar besok, inflasi ya. Data ini ada apa ya tadi? Oh, data PPI. PPI juga bagian dari data inflasi. Nah, saya malah belum lihat PPI tadi gimana. Oh, tar dulu ini dulu selamatin baru ngeliatin PPI. Oke, ayo. Ayo Nasdaq. Ya, sip. Tapi gawat juga ya kalau kita kayak pakai model trading gini, trading barang sebentar-sebentar doang nih. Ya, ayo. Oke, ayo Nasdaq. Nah, sip. Ayo lanjut. Nah, sip. Nah, oh. Siap-siap, siap-siap, siap-siap. Nah, ayo lanjut. Ya, come on. Nah, sip. Ayo lanjut. Nah, 100 nih, 100 nih. Oh, belum, belum. Wah, tadi udah. Berarti itu 0,1 jam 40 udah kelihatan. Oke, come on. Ayo Nasdaq. Ya lah. Iya, ayo Nasdaq, come on. Nah, sip. Mantap, mantap, mantap. Sip. Ah, saya keluar deh. Ya, dapat 90-an. Alhamdulillah. Betul 95 dapatnya. Oke deh. Tarik nafas dulu. Yang udah sempat keluar, wah ini kayaknya dari kapten kapal kecepatan nih saya keluarnya nih. Kecepatan ngelompat nih. Mantap Andi. Ini saya perhatiin teman-teman udah mulai stabil di sekitar 30-an gitu ya, 30 tiap malam gitu ya. Wah, banyak. Wah, lanjut dia. Aduh, kecepatan, berasa kecepatan nih. Coba kita pindah ke yang 15 sih. Wah, turun enggak? Euro nggak jalan loh beneran. Tapi Pak, 35 Pak. Kali 20 hari pasar Pak. 700 juga itu Pak. Yang penting kita stabil di situ aja tiap malam. Wah keren nih kita. Kadang-kadang yang bikin kita babak belur kan karena itu ya Pak. Karena kita lihat, oh, waduh tadi kan kenapa kita kita keluar gitu. Jadi kita berharap tuh eh, ya salah satunya faktor tim. Bukan cuma T sih sebenarnya antara antara kita ini soalnya kalau kita posisinya udah biru itu ada ego kita sebagai trader ya gitu ya. Ini kan kalau ego trader kan kita pengen uh, entry tepat. Kan ego kita nih. Kita ditantang untuk melakukan selalu melakukan entry yang gitu klik langsung benar gitu ya. Ya salah satunya pakai trik ini nih, trik Om US ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Entry dengan akurat. Sehingga begitu kemudian kita entry-nya tepat gitu. Dia berantem dia nanti deh. Kalau kita udah tepat, iya. Kalau kita udah mulai tepat, kemudian satu lagi juga ego lainnya saya sih nggak saya menyampaikan kata sama gitu ya kan kalau ego trader kan ya kecintaan akan ini ya. Gitu kan pengen banyak gitu gitu ya jadi itu yang bikin galau gitu dan kemudian kadang-kadang
kita juga dari sini juga kita juga punya ketakutan gitu. Nah, ini beratnya profesi kita nih. Kita harus dituntut untuk bikin entry yang selalu akurat ya. Karena kalau salah, selesai gitu kan. Ya down lah gitu kita ya. Kemudian kita juga butuh profit yang banyak ya, seperti doa. Dan kita juga sadar kalau kita tahan seperti sekarang dia bisa berbalik gitu. Jadi bingung kan jadinya. Nah, sehingga yang fokus kita sebenarnya bukan, menurut saya gitu ya, bukan bukan one shoot dapat gede, tapi kita akumulasi aja. Mungkin ini bagian dari kita untuk kita menghibur diri gitu ya. Oke, malam ini kita dapat 35. Kemarin sekitar 30-an. Oke, rata-rata kita rata-rata sekarang saya perhatikan sih teman-teman sekarang rata-rata sekitar 30 udah dapat ya. 30 kalau kita kali 20 hari pasar ya, kan dapatnya 600 juga ya. Jangan lihat 600 gitu. Mendingan dikali dikali ini rate-nya deh. Saya pakai yang fix rate 10.000 kan lumayan juga nih. Jadi IDR ya. Cuma nyari $30 semalam. Dan di Nasdaq itu bisa seketika seret muncul dia. Walau juga bisa muncul minusnya gitu. Gitu. Nah, lihat tuh. Kalau kita tahan justru berbalik kan. Ya. Cuma cukup kita trading gitu aja. Jadi ego kita terjaga. Oke, saya bisa bikin entry yang akurat gitu. Kita juga sebenarnya ini kayak Tree Soldier kalau lihat gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan juga tuh, entry yang akurat tuh gimana gitu. Bagaimana biar entry-nya kemudian selalu profit ya. Akurasi ya. Akurasi itu cenderung rendah bila ya kelamaan. Kayak kita masuk gitu, eh, taruhlah nggak pakai apa-apa gitu. Misalkan seperti ini aja kita udah lihat dia naik, kita buy gitu, buy. Bisa profit, bisa, mungkin profit gitu. Profitnya tetap bisa loss nggak bisa juga. Nah, faktor yang bikin dia jadi loss adalah biasanya karena kelamaan kita tahan gitu ya. Apalagi kalau kita pikir Nasdaq udah di bawah nih, ayo kita kita buy aja gitu ya. Nah, itu juga itu kan beresiko ya. Yang kedua, saya belum udah nyebut kedua ya padahal lagi mikir. Kecepatan. Terlalu banyak entry gitu ya. Jadi terlalu mudah ngeklik gitu. Dapat klik lagi, dapat klik. Jadi dalam satu hari misalkan akan turun ya Pak. Misalkan dalam satu hari kita bikin entry cuma 5 kali dan lima-limanya benar dibandingkan dengan yang bikin 50 kali entry ada miss-missnya gitu. Jadi ya akurasinya tentu akan turun gitu ya. Biarpun dia bikin 50 kali tapi akurasinya tidak bisa, cenderungnya akan menurun. Semakin banyak masuk posisi, risiko naiknya sendirinya. Semakin lama menahan posisi, ya risiko juga nih kayak gini kejadian. Nah kalau gini saya kan tenang nih. Udah udah hampir masuk jadi. Dan kemudian kebiasaan buruk kita lagi adalah saat misalkan profit gitu ya. Dari setelah profit. Nah kalau yang saya lakukan turunkan lot ya. Jadi resikonya kan sedikit menurun gitu ya. Walaupun nanti kalau benar juga hasilnya ya lebih rendah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting resiko kita turunkan. Dan biasanya yang yang selanjutnya yang sering kita pakai kan tidur. Begitu bener aja udah profit aja udah warungnya tutup. Grup ini kerennya kan begitu nih. Begitu profit warungnya tutup.
Nah ini gawat nih mas. Ya coba gawatnya begitu masa bikin training bareng cuma 2 menit. Oke. Nah, 4 ini set ke timer 15. Candle kedua dan ini sepertinya support jadinya. Gold ini serem ya. Masih punya potensi untuk turun ya. Nah, sabar dulu, sabar dulu. Menimpa 4 ya. Eh, coba kita kita letakkan si pivot. Wah, ngelawatin pivot dia. Breakout dari pivot ya. Menimpa 4. Dan itu juga kebetulan candle kedua juga di bawahnya itu ada seperti piercing pattern. Lalu shadownya yang terakhir ini berarti ada area area support banget ini. Ini berarti support kan? Menimpa 4. Ya, satu loh. Dulu. Oke. Wah, kalau dia kecil nggak jadi deh. Kalau dia badannya kecil tuh nggak menarik kalau kita ambil posisi buy. Ini lagi kita pendek lagi. Nah, ini baru jadi mengarah ke double cover ya kita tunggu. Bah, nggak jadi semua. Empat empat masih bisa naik kayaknya nih. Wait. Wah, benar. Empat empat deh. Tapi kalau nanti masuk empat empat berarti kalau dia bisa breakout dari support yang ini ya saya mesti pakai 135 deh. Sell 0,5 atau sell satu lot deh. Semoga sih nggak perlu. Ini ini dojon tapi ya. Kenapa saya ngeliat dojon ya? Nah ini dia punya support ini. Lupa pasang supportnya dulu. Supportnya, oh dia breakout dari pivot juga. Panjang eh.
Min 44. Siapin dulu. Nah, saya turun lotnya. Ya, soalnya tadi kan udah dapat ya entry pertama tadi dapat. Kalau dia nggak jadi breakout pivot nggak jadi masuk. Sampai detik 50-an ya. Panjang. 44. Ini mah breakout nih. Mantap Pak Dani. Mantap. Saya buy ini ya, menit 50-an. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan. Oke, saya buy. Gitu sih agak benar. Saya ambil juga nih. Keluar aja deh. Genap jadinya. Trading cepat lah. Nggak pede saya nahan dia lama-lama. Oke. Ups. Kan? Untung aja sempat. Tapi ini berarti posisi yang ini kak. Posisi yang kedua ini ya kalau pakai rebound nggak dapet nih. Cuma berapa itu? 59 ke itu kayak detik ya. Oke deh. Siap-siap lagi. Saya rasa ini jadi ngesel deh. Nah, engulfing. Sesat ini menimpa 9 ya. Lagi-lagi kalau bisa 0,01 saya turunkan 0,01. Itu engulfing ya. Kalau dia jadi engulfing, menimpa 9 dia jadi engulfing, saya ambil posisi sell lagi. Jagaannya kalau dia bisa ngelewatin dia breakout ini baru saya ambil posisi buy 0,3 berarti. Atau satu deh sekalian. Tapi saya nggak terlalu pede sih nge-buy dia tuh nggak terlalu pede, mendingan nge-sell dia kayaknya. Lihat dari data inflasinya dia yang besok ya. Tuh. Menimpa 9 kalau masih jadi engulfing ya. Saya nggak merhatiin pivotnya, saya merhatiin engulfingnya aja. Kalau dia jadi engulfing saya masuk, kalau enggak enggak. Wah mantep Pak Dani. Berkembang begitu. Keren nih keren. Tuh kan semalam 74 di keren Pak. 20 20 hari pasar. Oh, bisa full time enggak semuanya nih. Full time trader nggak artinya trading 24 jam. Artinya dia trading aja untuk hidupin. Jadi Kak 20 dari pasar dia berada di pasar. Trading terus gitu, trading gitu. Dari trading aja dia. Menimpa 9 ya, menimpa 9. Tapi ini pakai pola cepet-cepet gitu ya, pokoknya ada profit, bisa profit keluar-keluar gitu aja deh. Tapi entry-nya mesti jadi engulfing. Kalau dia nggak jadi engulfing nggak jadi mas. Nah kayak gini kan engulfing bodinya yang kita lihat yang bisa menutupi uh, yang bullish ini. Nah kalau dia bisa menutupi baru baru kita masuk. Kalau enggak. Jadi detiknya harus detik saya detik-detik akhir nih jadi 58 gitu. Wah nggak jadi. Oke ini masih jadi menimpa 9 ya.
Nah itu masih engulfing ya. Oke. Nah, nih detik 50. Saya siapin dulu sel. Come on. Nah, 18, 19, detik 50-an deh tadi. Pas mau mastiin dia tetap engulfing gitu. Nggak cukup ya, detik 30-an tuh nggak cukup. Ya, karena kan biar 30-nya turun, tapi bisa jadi kan detik 50-nya dia malah balik naik gitu ya. Saya detiknya 50, oke. 5, 6, oke ini dia nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini masih engulfing ya. 7, 8, saya ngadap. Ini pakai engulfing ya. Siap-siap lagi kalau dia benar uh, keluar gitu ya. Kalau salah siap-siap dengan locking 0,3. Iya, ayo nah, ayolah engulfing. Ayo Nasdaq. Benar. Lihat dulu di dojo ini. Sama juga ya. Ya, ayo Nasdaq. Nah, sip. Nah, siap-siap, siap-siap. Mana kursus saya? Oke, siap-siap. Dah, sip. Sip. Iyalah. Boleh sih, udah boleh keluar sih. Saya udah siap-siap keluar. Tadi ada, aduh, kok nggak, belum mau ngeklik. Pengen lihat 20, saya nggak terpikir ya. Kusut deh. Belum, sabar. Masih ada harapan. Mantep Andi, cepet Kalah cepet saya nih. Saya pindah kayak camp satu dulu. Waduh, dia model begitu di pivot pula lagi. Wah, mantap. Ya, terlatih banget, Pak. Berasa nggak sia-sia ikut di sebuah kelas. Ya deh. Ayo. Ngoan. Ya, Nasdaq. Saya pindah ke M1-nya biar seru aja ya. Ajaran sesat. Aduh, susah. Sampai ada cabang mana ya, lupa. Jadi si Nasawai nanya minta minta tanya ke edukatornya untuk tolong jelasin ajaran sesat itu apa sih katanya. Kayaknya dia pernah ikut yang live stream saya. Ngoan. Nah, kenceng lagi lihat tuh ikan harganya nih ya lihat ya. Ya, tuh tadi udah enak banget. Iya betul Pak, iya kayak ini. Tapi saya secara bercanda sih bilang ada ritualnya tuh biar tambah serem. Ayo kawan. Ayo Nasdaq. Tuh. Kayaknya sih aman kayaknya. MM1 tuh bagian serunya adalah dia kadang-kadang ngasihnya memang lebih awal. Seperti ini misalkan tuh kan dia kasih dakor cover turun jadi diikuti gitu ya. Terus badannya mulai kecil ya, muncullah lawannya gitu kan. Ayo come on. Tapi untuk dipakai entry nggak bisa. Dan saya juga cenderung ngeliatnya biar biar kelihatan lebih bergerak aja. Padahal saya maunya sih nggak banyak, Mbak. Cuma, siapa tahu dia bisa ke sini. Ini aja udah lumayan deh. Ayo Nasdaq. Oh, pivotnya saya buang deh. Kayaknya jadi susah lewat ya. Ini buang dulu TP-nya.
biar dieksekusi manual aja. Ayo, come on. Siap. Nah, sip. Nah, sudahlah saya keluar deh. Lumayan. Berapa? Wah, Maya dapat 15. Oke deh. Buset. Setengah jam kita mempermainkan harga coba deh. Bermain-mainkan Nasdaq deh. Sell, kemudian buy, kemudian sell lagi. Ngeri kayak gini nih. Oke, nah itu candle kedua ya. A1-nya. Oke. Oh, tapi ini bukan 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 untuk NU, Pak. Dan nih sempatnya ke gold. Mantep, Pak. Euro pun masih nggak jelas ini dari kemarin nih. Turun sampai bawah sini pagi-pagi dia balik lagi. Saya jadi ragu-ragu mau ngapain di Euro tuh ragu-ragu. Wah, sepertinya udah cukup ya. Oke. Santai kita kalau gini. Oke. Cuma saya sekarang sebenarnya trading saya lebih di Nasdaq aja jadi. Yang lain saya jadi kurang perhatian. Wih, Nasdaq yang baik lagi. Kalau yang mau mau ngerasain sih mestinya bisa coba yang di Monex tuh kan dia bisa 0,0. Bentar. Oh iya ini grup sendiri bukan di GK. Untung ya. Kalau terlupa bahaya tuh. Nyobain 0,01-nya gitu. Itu apa buat memperkecil resiko ya boleh. Bentar daftarnya pakai link saya. Banget, Pak. Padahal juga juga apa sebagian besar pekerja di GK juga kan lulusan sana. Cuma biarpun 0,01 gitu ya terus risiko bisa rugi besar ya bisa tetap karena kan gitu, 0,01-nya itu mudah memancing kita untuk bikin banyak entry ya gitu. Karena kan ya 0,01 dan kita jadi terkadang bisa susah keluar misalkan kita taruh misalnya aja kita letakkan $1.000 di saya $1.000 di sana kemudian kita pakai 0,01 kan begitu lihat di itunya kan ya paling cuma misalkan di Nasdaq ya paling kelihatan 0,2 $2 gitu nggak. Kemudian lihat balance-nya 1000 baru dapat $2 kayak kan bakal cenderung males untuk keluar dan itu yang kemudian bikin apa ya bikin kerugiannya muncul ya. Jadi kalau yang 0,01 itu saya rasa sih ya maksimalnya 1000 deh jangan di atas 1000 nggak sehat pakai pakai di atas 1000 0,01